Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memahami konsep dan analisis univariat. Penelitian analisis univariat adalah analisa yang dilakukan menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian. Analisa univariat ini berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kumpulan data menjadi informasi yang berguna. Melalui analisa univariat dapat diketahui apakah konsep yang kita ukur berada dalam kondisi yang siap untuk dianalisa. Selain itu juga untuk mengetahui gambaran konsep itu secara terperinci. Pada analisa univariat, kita dapat mengetahui bagaimana sebaiknya menyiapkan ukuran dan bentuk konsep untuk analisa berikut. Memahami konsep dan analisa univariat bisa kita lakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi menurut Nazir 1991 adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Dengan demikian, sampel adalah suatu bagian subset dari populasi yang dianggap mampu mewakili populasi yang akan diteliti. Besarnya sampel dalam pengambilan sampel apabila subjeknya kurang dari 100 diambil sehingga semua penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya itu kita harus mengerti tentang konsep-konsep dasar sampling. Yang pertama itu kita menentukan populasi. Populasi itu kan kumpulan objek suatu penelitian. Selanjutnya sampel atau bagian yang diamati. Lalu objek penelitian. Objek penelitian ini bisa orang, organisasi, kelompok, lembaga, buku, kata-kata, surat kabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada parameter. Karakteristik populasi seperti rata-rata, ragam, modus, atau range. Selanjutnya itu statistik yang berupa karakteristik sampel. Selanjutnya itu kita harus mengerti tentang bias dan sampling error. Bias adalah suatu kesalahan sistematik dalam rancangan, pelaksanaan, atau analisis data yang dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan risiko terpajan oleh faktor penyebab. Selanjutnya itu sampling error. Sampling error adalah kesalahan yang terjadi di saat menentukan jumlah sampel, metode, pengambilan sampel, dan pengumpulan data sampel. Penyebab sampling error berupa jumlah sampel tidak mewakili jumlah populasi, pengumpulan data sampel yang bias. Selanjutnya itu yang terakhir adalah angket yang tidak dikirim balik oleh responden. Selanjutnya itu ada menghitung besar sampel penelitian. Cara menghitung rumus besar sampel penelitian suatu penelitian sangat ditentukan oleh desain penelitian yang digunakan dan data yang diambil. Jenis penelitian observasional dengan menggunakan desain cross-seksional akan berbeda dengan case-control study dan Hoare. Demikian pula jika data yang dikumpulkan adalah proporsi akan beda dengan jika data yang digunakan adalah data kontinu. Selanjutnya itu dulu. Ada penyajian data. Penyajian data yang pertama itu teknik penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Yang pertama itu tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori, misalnya jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Yang selanjutnya itu grafik. Selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana dikemukakan di atas, data-data kuantitatif atau numerik yang terkumpul juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik. Yaitu editing dan coding. Editing atau pemeriksaan. Pekerjaan pertama pada fase pengolahan data ialah melakukan pemeriksaan atau editing terhadap catatan-catatan observasi. Sebaiknya pekerjaan pemeriksaan ini dilakukan pada waktu masih di lapangan. Selanjutnya itu ada pengkodean atau coding. Pengkodean atau coding adalah pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap catatan-catatan observasi, wawancara, dan kuesioner beserta isi atau jawabannya. Kode ini dapat berupa huruf, angka-angka untuk nomor ataupun untuk nilai, lambang-lambang, dan sebagainya. Maksud pengkodean ini adalah untuk mempermudah pengolahan analisis data, terutama jika data informasi itu dianalisis melalui tabel ataupun grafik. Dan penjelasan tentang analisis univariat semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye bye.